Bab 348. Farhan, sang prefektur baru dari kota pusat pemerintahan Jagabu, telah tiba di kediaman Darmadi. Dia langsung memberikan penghormatan besar kepada Wira seraya berkata, "Tuan Wahyudi, terima kasih banyak telah mengalahkan bangsa Agrel. Berkatmu, aku juga diangkat menjadi prefektur di sini." Wakil prefektur kota pusat pemerintahan Jagabu memiliki peringkat resmi sebagai pejabat tingkat kelima, sementara prefektur adalah pejabat tingkat keempat. Farhan mengalami kenaikan satu tingkat. Meskipun hanya berbeda satu tingkat, kebanyakan pejabat butuh menghabiskan waktu 10 hingga 20 tahun untuk mencapainya. Saat ini, Farhan masih belum berusia 30 tahun, tetapi dia sudah mencapai posisi prefektur tingkat keempat. Setelah menunggu 10 atau 20 tahun lagi, atau mungkin memiliki prestasi politik, Farhan pasti akan naik ke tingkat ketiga. Naik ke tingkat 3 akan membawa perubahan besar dalam kehidupan seorang pejabat. Itu akan membawa mereka lebih dekat ke pusat kekuasaan. Wira memapa Farhan untuk berdiri sembari berkata, "Bisakah kamu banyak belajar dari Kak Putro supaya nggak bersikap terlalu sungkan? Aku benar-benar nggak tahan dengan semua kesopanan kalian." Bukan hanya tidak ingin berlutut di depan orang lain, Wira juga merasa canggung ketika orang lain berlutut di hadapannya. Bagaimanapun, tingkatan pejabat sudah tidak berlaku lagi di kehidupan lampau Wira, bahkan penghormatan seperti berlutut pun sudah ditiadakan. Farhan berkata, "Aku nggak punya keberanian seperti guruku." Dia mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, "Tuan, istana nggak memberikanmu penghargaan kali ini, itu pasti karena ada orang licik yang memengaruhi keputusan raja. Mohon Tuan jangan marah. Dengan adanya penasihat kiri di kabinet, dia pasti akan menegakkan keadilan untukmu suatu hari nanti." Inilah salah satu tujuan kedatangan Farhan mengunjungi kediaman Darmadi, yaitu untuk menghibur Wira yang tidak mendapatkan penghargaan. "Kalau kamu datang untuk menghiburku, kamu sudah boleh pulang sekarang, sial, aku benar-benar nggak peduli," seru Wira yang merasa agak bingung. Mengapa satu persatu dari mereka merasa bahwa dirinya akan sedih karena tidak mendapatkan penghargaan dari istana? Mereka bahkan datang secara berkelompok untuk menghiburnya, seolah-olah takut dia akan merasa terluka. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu betapa bahagianya Wira sekarang. "Aku dengar, Tuan berencana untuk meninggalkan kota pusat pemerintahan Jagabu, iya?" tanya Farhan yang terlihat sangat sedih. Berdasarkan sopan santun dan etika yang dimiliki oleh Wira, bagaimana mungkin dia akan mengucapkan kata kasar? Wira sudah pasti merasa sangat terluka, kini, dia hanya berpura-pura terlihat tegar saja. Wira menjawab dengan ekspresi kaku, "Apa kamu datang jauh-jauh semalam ini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepadaku?" Farhan tersenyum malu-malu sambil menjelaskan, "Sejujurnya, aku merasa nggak nyaman setelah menjadi prefektur selama 3 hari ini. Aku datang untuk meminta panduan dari Tuan, mohon membimbingku dalam situasi seperti ini." Wira yang terkejut pun berujar, "Kamu pasti bercanda, kan? Seorang wakil prefektur memang adalah pembantu prefektur. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana cara menjadi prefektur? Wira bahkan belum pernah menjadi kepala desa. Dia juga kesulitan mengatur bawahannya yang mengurus kios. Bagaimana bisa Wira mengajari orang lain cara untuk menjadi prefektur? Orang-orang ini pasti menganggap Wira hebat, hanya karena strategi-strategi militer aneh yang diusulkannya. Mereka tidak tahu bahwa Wira juga merasa tertekan. Dia sudah kehilangan banyak ide dengan berusaha menghadapi semua masalah ini. Farhan menghela napas, lalu berkata, "Kota pusat pemerintahan Jagabu memang nggak kaya. Perang dengan bangsa Agrel juga hanya membuat kehidupan rakyat makin sulit. Musim dingin saja sudah sulit dihadapi, belum lagi pajak musim semi, istana nggak memberikan keringanan pajak. Setelah menjabat selama 3 hari, aku terus memutar otak, tapi nggak menemukan cara untuk membantu rakyat melewati masa sulit ini. Pemberian bubur nggak bisa terus dilakukan. Balai prefektur sendiri sudah hampir nggak mampu memberikan bantuan," timpal Farhan. Wira mendengus ringan sembari berkata, "Farhan, jadi kamu datang ke sini untuk mengeluhkan kesulitanmu. Semenjak kota pusat pemerintahan Jagabu terlibat dalam perang, banyak rakyat dari wilayah utara yang melarikan diri ke dalam kota. Warga-warga ini sudah miskin sejak awal, setelah mereka memasuki kota, harga bahan makanan melonjak sehingga tabungan mereka habis terkuras dengan cepat. Untungnya, balai prefektur menyediakan bubur. Jika tidak, banyak di antara mereka mungkin sudah mati kelaparan." Farhan menyangkal dengan berkata, bukan, Tuan, tolong jangan salah paham. Aku nggak bermaksud mengeluh." Farhan buru-buru melambaikan tangannya, lalu menjelaskan, "Aku hanya ingin meminta saran dari Tuan Wahyudi tentang bagaimana membantu rakyat melewati masa sulit ini dan membuat hidup mereka lebih baik. Tuan, kamu adalah seorang cendekiawan ulung dan punya begitu banyak ide brilian, aku yakin, Tuan pasti punya solusi." Wira yang tidak tega melihat rakyat kelaparan pun merenung sejenak. Setelah itu, dia menggertakkan giginya seraya berkata, "Sebenarnya, masalah ini mudah untuk diselesaikan. Itu hanya tergantung dari nyalimu saja." Bab 349. "Tuan Wahyudi, mohon arahannya," ucap Farhan. Dia menggertakkan giginya sambil berkata, "Dibandingkan dengan Tuan, nyaliku memang nggak besar. Tapi, kalau dibandingkan dengan orang biasa, nyaliku bisa dikatakan cukup besar.
Wira berkata, baguslah kalau begitu. Dia melanjutkan sambil tersenyum licik. Aku akan memberimu 7 kata, taklukkan orang kaya dan rampas tanah mereka. Bang, wajah Farhan sontak memucat. Kemudian, dia berkata, Tuan, tolong jangan bercanda. Memang benar, dengan menaklukkan tuan tanah dan merampas kepemilikan tanah, lalu membagikannya kepada rakyat, masalah ini bisa segera terpecahkan. Akan tetapi, jika Farhan benar-benar melakukannya, tak peduli bawahannya bersedia menurut atau tidak, jika tidak dilakukan dengan baik, Farhan mungkin akan kehilangan jabatan setelah perintah resmi dari istana turun. Wira berbicara dengan ekspresi serius. Aku nggak bercanda. Saat ini, kondisi di kerajaan Nuala adalah tanah sudah digabungkan, kekayaan terpusat, struktur sosial terjaga, dan keuntungan tidak sampai kepada rakyat. Untuk membuat rakyat hidup lebih baik, kamu harus mendistribusikan ulang kekayaan, tanpa itu, apapun yang kamu coba, akan terasa seperti usaha sia-sia dan nggak akan mencapai hasil yang diharapkan. Lanjut Wira. Farhan berpikir sejenak dan mengangguk. Dengan posisimu sebagai prefektur, kamu mungkin nggak bisa menaklukkan keluarga bangsawan, tapi bukan masalah untuk menaklukkan tuan tanah, orang kaya desa, keluarga kaya kabupaten, jelas Wira. Wira memicingkan matanya seraya menjelaskan. Orang-orang ini bertindak semena-mena di desa-desa dan mengeksploitasi kota ini, hanya dengan melakukan penyelidikan yang teliti dan mengumpulkan bukti yang cukup, kamu akan bisa menyeret mereka ke pengadilan secara legal. Sitalah properti yang bisa disita, kalau nggak bisa disita, kamu bisa bernegosiasi dengan mereka, suruh mereka membayar denda untuk mendapatkan kembali kebebasan, timpal Wira. Farhan tercengang. Kemudian, dia berkata, ini nggak bisa dilakukan, tindakan ini melanggar hukum istana. Ini seperti membayar uang untuk menebus dosa. Meskipun tindakan ini umumnya dilakukan secara diam-diam, istana resmi melarangnya. Wira melanjutkan, istana menjadikanmu prefektur untuk menjaga stabilitas daerah ini dan mengumpulkan pajak bagi mereka. Selama kamu bisa menghasilkan uang untuk istana dan mengatasi ketidakpuasan di antara rakyat setempat, istana nggak akan memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Wira tersenyum seraya berkata, percayalah, kalau kamu menggunakan uang dari para orang kaya untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan menyerahkan separuhnya ke istana, raja mungkin hanya akan menegurmu. Kemudian, dia pasti akan menyemangatimu untuk berusaha lebih keras. Farhan tidak bisa berkata-kata. Dia terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata, guruku juga pernah mengatakan hal yang sama. Ketika dia menjalankan tugas di luar kota, dia sepertinya juga melakukan hal yang sama. Pantas saja, guruku berkata bahwa kalau ingin menjadi pejabat yang baik, jangan harap bisa menjadi orang baik. Kalau ingin menjadi orang baik, jangan harap bisa menjadi pejabat baik. Jadi, itulah alasannya. Lanjut Farhan. Wira mendengus pelan sembari bertanya. Jadi, kamu ingin menjadi pejabat baik atau orang baik? Pejabat baik. Farhan menjawab dengan mantap dan tidak lagi ragu-ragu. Baiklah, ucap Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia berteriak ke arah luar pintu. Bawa kemari uang 3 miliar gabak. Tak lama kemudian, 3 prajurit dari pasukan Zirah Hitam mendorong 3 gerobak ke depan pintu. Saat kotak-kotak itu dibuka, di dalamnya terdapat emas yang bersinar terang dan tampak sangat mencolok. Farhan terkejut melihatnya. Setelah itu, dia bertanya. Tuan, apa yang sedang kamu lakukan? Kalaupun ingin menaklukkan orang kaya dan merampas tanah mereka, itu juga nggak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ucap Wira. Dia melanjutkan dengan lugas. Dari uang 3 miliar gabak ini, kamu bisa menyimpan 1 miliar untuk dirimu sendiri. Kemudian, gunakan 2 miliar sisanya untuk membelikan makanan agar rakyat bisa melewati musim dingin ini dengan aman. Di masa lalu, Farhan berkeliling 11 kabupaten selama lebih dari 10 hari untuk mendapatkan 800 ekor kerbau untuk Wira. Tanpa itu, Wira tidak akan bisa menaklukkan markas besar bangsa Agrel dengan menggunakan formasi kerbau api. Budi ini belum sempat dibalas olehnya. Ini terlalu banyak. Tolak Farhan. Dia berkata dengan terbata-bata, Tuan, aku akan menerima 1 miliar gabak, itu sudah cukup untuk membantu rakyat. Kalau aku nggak membutuhkan uang. Wira berkata. Karena sudah kuberikan, terimalah. Wira melambaikan tangannya sembari melanjutkan. Untuk menjadi seorang pejabat, kamu harus memiliki integritas dan nggak boleh tunduk pada uang. Dengan memiliki uang, kamu baru punya keberanian untuk bertindak. Kalau enggak, ketika dihadapkan dengan godaan, kamu pasti akan goyah pada akhirnya. Aku punya harapan besar padamu, jangan membuatku kecewa. Terima kasih atas kepercayaan Tuan. Seru Farhan. Matanya tampak berkaca-kaca. Dia membungkuk hormat dengan tulus dan sangat terharu. Bab 350. Wira menimpali. Kalau uang 2 miliar gabaknya masih ada sisa setelah membelikan makanan rakyat, gunakanlah untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, tanya Farhan. Dia kebingungan mendengarnya sehingga berkata, mohon penjelasannya, Tuan Wahyudi. Wira menjelaskan dengan tidak berdaya. Pembangunan infrastruktur mengacu pada proyek yang didanai oleh prefektur seperti pengelolaan air, konstruksi jalan, dan perbaikan jembatan. Makin banyak proyek semacam itu yang kamu lakukan, makin banyak peluang kerja yang bisa diciptakan. Baik pedagang maupun rakyat biasa, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari sana.
Kota-kota pun akan menjadi makmur. Pendapatan pajak untuk istana juga bisa meningkat. Ini adalah proyek yang saling menguntungkan. Jelas Wira. Di Atrana, proyek infrastruktur adalah strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Farhan sontak tertegun. Kedua matanya tampak berbinar-binar, lalu dia lagi-lagi bersujud sembari berkata, "Tuan, kamu adalah seorang jenius. Aku benar-benar sangat menghormatimu." Serangkaian ide yang dimulai dari menaklukkan orang kaya dan membagikan tanah untuk mendapatkan uang, lalu berinvestasi dalam proyek infrastruktur adalah taktik yang brilian. Menaklukkan orang kaya dan membagikan tanah kepada rakyat jauh lebih dapat diterima daripada metode tradisional seperti mengalokasikan tanah secara merata dan mengenakan pajak kepada para pejabat setempat. Hal ini karena metode tersebut memungkinkan Farhan untuk mengincar mereka yang telah mengumpulkan kekayaan tanpa dasar yang kuat, serta melakukan banyak tindakan ilegal. Apabila tindakan ini diterapkan secara lebih luas ke seluruh kerajaan Nuala, kas negara mungkin akan terisi penuh dan kehidupan rakyat bisa menjadi lebih stabil hanya dalam waktu singkat. Wira memang adalah sosok hebat. Ide yang diusulkannya sebelumnya tidak diterapkan oleh istana. Kini, dia malah memberikan ide baru lagi kepada mereka. Sayangnya, ada banyak orang licik di istana. Wira tidak mendapatkan penghargaan apapun setelah mencapai prestasi yang luar biasa. Jika bukan karena campur tangan penasihat kiri, bahkan rahasia pembuatan senjata milik Wira pun akan dirampas. Meskipun begitu, Wira sama sekali tidak perhitungan. Dia tetap setia memberikan saran dan strategi untuk kepentingan negara. 2 menit yang lalu, Farhan memutuskan untuk segera kembali ke balai prefektur dan menuliskan laporan yang menjelaskan konsep rencana menaklukkan tuan tanah, membagi-bagikan tanah kepada rakyat, dan memulai proyek pembangunan infrastruktur, serta mengajukan penghargaan atas jasa Wira kepada istana. "Kamu berlutut lagi?" tanya Wira. Dia segera memapa Farhan seraya berkata, "Kalau kamu terus seperti ini, jangan datang menemuiku lagi." "Baik, Tuan," jawab Farhan seraya memberi penghormatan, lalu segera pergi. Sekelompok veteran dari pasukan Zirah Hitam mengawal Farhan untuk kembali ke balai prefektur, sekaligus mengantarkan 3 miliar gabak tersebut. "Tuan Wahyudi," panggil Dian. Dia tiba-tiba muncul di belakang Wira, lalu bertanya, "Hari ini, kamu sudah memberikan uang sebanyak 150 miliar gabak, yang merupakan 10% dari keuntungan kita kali ini." Wira berkedip sembari bertanya, "Apa kamu merasa nggak rela?" "Sedikit," jawab Dian. Wajah cantik Dian tampak memerah. Kemudian, dia melanjutkan. "Tapi, aku tahu, Tuan mempunyai alasan tersendiri untuk memberikan uang itu. Aku yang kurang cerdas sehingga nggak memahami rencana Tuan." Wira pun memicingkan matanya seraya menjelaskan. Kalau memiliki terlalu banyak uang dan nggak bisa melindunginya dengan baik, itu akan menjadi bencana terbesar. Wira mendapatkan keuntungan besar dalam investasi properti kali ini. Meskipun tidak ada yang tahu nominal. Pastinya selain dirinya sendiri dan Dian, hanya dari 4 kabupaten utama di sekitar sini, mereka sudah meraup keuntungan sekitar 30 hingga 40 miliar gabak. Mereka bahkan kesulitan untuk menyembunyikannya. Itu sebabnya, Wira membagikan sebagian uang itu kepada prajurit yang berjasa dan memberi bantuan kepada warga miskin sehingga tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Para jenderal dan Farhan mendapatkan kenaikan jabatan dan uang dari ini. Kedepannya, rakyat di kota pusat pemerintahan Jagabu dan bisnis mereka tidak akan terganggu. Wira dan Dian akan mendapat perlindungan dari militer dan pemerintah. Siapapun yang berani menargetkan mereka, pasti akan menghadapi perlawanan yang kuat dari militer dan pemerintah. Dian sangat terkejut. Kemudian, dia berkata, "Tuan, aku sudah paham." Wira melambaikan tangannya seraya berkata, "Istirahatlah lebih awal. Besok, kita akan kembali ke Kabupaten Uswal. Tidurlah yang nyenyak di malam ini." Dian menggigit bibirnya dengan ringan. Dia pun menatap kepergian Wira dengan mata berbinar-binar. "Tuhan, tolong jangan membiarkan pencuri sialan itu mati di kota pusat pemerintahan Jagabu," seru Mary. Dia yang adalah ketua kedua itu tampak membawa parang dan menggertakkan giginya. Di aula pertemuan, Yispohan, Kabupaten Yoya, Mary melanjutkan, "Setelah dia pulang, aku akan memberinya pelajaran dengan sadis. Aku akan menangkapnya, menelanjanginya, lalu menggantungnya di Yispohan agar semua pedagang bisa melihat bajingan keji itu."